Yang mudah nanti bisa manfaat untuk teman-teman yang gak bisa hadir hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya masih pagi, suaranya masih lembut gitu ya. Pada pasti sudah ada sarapan ya? Udah, alhamdulillah. Bapak, nah ini bapak-bapaknya insya Allah yang daftar ada berapa juta Tayani? Ya, semoga teman-teman yang sedang berupaya hadir di sini Allah mudahkan ya di jalan sehingga bisa langsung segera bergabung dengan kita insya Allah. Ya, teman-teman, nah ini saya panggil teman-teman aja. Ini semuanya udah berumah tangga atau ada yang belum? Yang belum boleh ngacung? Yang pernah? Nah, yang sedang? Nah, ya baik. Bapak-bapak berarti nggak ada yang jomblo ya? Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya panggil teman-teman juga ya, seperti Teh Yani. Nah, Insya Allah, Alhamdulillah kita hari ini 2 hari ke depan mau belajar nih. Nah, karena 2 hari barengan dari jam 8 sampai jam 6 sore, Insya Allah ya. Itu nanti pasti jadi mati gaya kalau nggak kenal. Ya, silakan kenalan dulu, Pak. Udah kenalan? Belum ya, makanya kenalan dulu. Silakan kenalan Ibu dengan teman kiri kanannya ya. Namanya mungkin kenalan ya. Biar nggak mati gaya kita seharian ya. Iya. Sekitar 2 bulan yang lalu ya Tayani kita di sini. Iya, maksudnya di Garut ya. 2 bulan yang lalu kami juga hadir di Garut. Nah, ini belum, masih kenalan dulu. Nah, ibu-ibu kalau udah kenalan lama. Ya baik, Insyaallah. Ya, sudah tukeran hobinya apa gitu? Belum ya, nah jangan nanti kelamaan ya. Sekitar 2 bulan yang lalu kami juga hadir di Garut dengan tema metode yang self healing ya. Ada alumninya di sini? Nggak ikutan ya? Belum ada? Belum ada. Berarti peserta baru nih ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti, oh iya panitianya ngacung ya, panitia yang pernah ikutan. Ya, cuma bedanya waktu itu self healing ya. Nah, memang di pembuktian cinta khasnya itu tentang healing. Ada yang tahu healing itu apa? Jalan-jalan. Ya aslinya. Healing itu Pak penyembuhan. Nah, berarti jalan-jalan itu hanya salah satu cara penyembuhan. Pertanyaan saya, kalau jalan-jalan sembuh atau tambah pusing? Habis itu tambah pusing apa senang? Tambah pusing, uang habis ya. Ya Masya Allah. Terus sakit hati ya kalau jalan-jalan ke mall, dompetnya kosong, sakit hati nggak? Ya, jadi bukannya healing ya Masya Allah. Ya baik, nah temanya memang di Pembuktian Cinta tentang healing ya. Ada healing untuk parents ya. Jadi nanti temanya parenting, bagaimana mendidik anak ya. Kalau anak punya luka, nanti lukanya kita sembuhin. Kalau kita yang luka, nanti kita sembuhin ya. Ada temanya sekarang nih tentang pasutri ya. Ini tidak hanya untuk yang sudah menikah, yang belum, yang sudah pernah menikah juga silahkan boleh. Yang cuma mau belajar, mau cuma kepo-kepo aja juga boleh ikutan ya gitu. Nah kemudian ada temanya tentang apa untuk remaja ada juga. Jadi ibu bapak kalau ada sekolah mungkin di POMG ya, nah boleh kita diundang ya. Dan insya Allah semua agenda di Pembuktian Cinta itu free. Jadi kalau ada bayaran itu cuma buat keperluan training aja ya. Nah seperti itu. Insya Allah ke saya free ya. Jadi jangan sungkan, nggak usah mikir bu bayarnya berapa. Ibu teman-teman gak akan sanggup bayar saya ya, karena yang bayar saya itu mudah-mudahan Allahnya diterima sebagai amal jariah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, perlu kenalan? Nggak perlu ya, nama saya udah ada di depan. Yang sebelah saya itu adalah, bisa tebak siapa? Iya, Insya Allah ya. Teman hidup ya, Insya Allah mudah-mudahan sampai di surga ya, sampai di surga. Doanya sama teman-teman juga, ya Insya Allah. Nah, dan saya disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa apa yang saya sampaikan hari ini adalah murni pengalaman pribadi. Ya, murni pengalaman pribadi yang pernah dan sedang terus dipraktekin ya. Jadi kalau nanya latar belakang apa, ada psikologi mungkin macam-macam, saya kayaknya nggak ada punya latar belakang ya, tapi yang jelas memang cuma mau berbagi aja. Sehingga kalau saya disebut pemateri pembicara kayaknya juga saya merasa pribadi kurang pas, tapi saya lebih senang disebut sebagai teman belajar ya. Namanya teman gimana? Saling ya, nah saling. Jadi saya nanti juga siap mendengarkan, insya Allah. Sehingga memang nanti seharian kita belajar itu dengan cara 2 arah, ya, dengan 2 arah. Nah, kalau di healing, kenapa 2 arah?
itu untuk mengaktifasi akal kita. Ya, akal itu ternyata biar tambah cerdas, tambah sehat akalnya, harus sering banyak diskusi dua arah. Nanti jadi seharian saya akan banyak bertanya. Nah, silahkan menjawablah dengan secepat-cepatnya. Ya, itu cara agar akal kita itu makin cerdas. Ya, akhirnya makin sehat. Kalau akalnya sehat, insya Allah tubuhnya ikut sehat. Hidupnya, keluarganya juga sehat. Ya, nah jadi silahkan langsung menjawab walaupun jawabannya salah nggak apa-apa. Ya, saya justru menginginkan, nah ini nanti ada syaratnya ya teman-teman. Syarat di sini, ya, syarat agar apa yang kita pelajari bersama 2 hari ke depan itu berhasil. Maksudnya gampang dipraktekin. Mau nggak? Pernah nggak ikut tema-tema tentang rumah tangga? Atau pernah baca tentang teori berumah tangga? Biasanya tentang apa? Hak suami, hak istri, kewajiban suami, kewajiban istri. Cuma itu doang ya. Gampang nggak praktekin ya? Pak? Gampang apa susah? Atau susah-susah gampang? Atau susah terus? Ya, nah, biar gampang ada kuncinya nih, ya. Diingat-ingat kuncinya. Pertama, ya tadi, kalau saya tanya langsung jawab. Biar langsung tadi terhealing itu akalnya ya, makin sehat. Kemudian, jadi saya akan tunggu, misalnya saya bertanya sesuatu, teman-teman belum jawab, saya akan tunggu walaupun sampai sore, saya akan tunggu ada yang menjawab dulu, baru akan masuk ke slide berikutnya. Ya, siap nggak menjawab? Nah, dan menjawabnya harus antusias. Siap? Nah, itu belum antusias. Ya, antusias itu gimana? Kencang suaranya ya dan bersemangat ya. Nah, tapi jangan rebutan, jangan sampai tonjok-tonjokan. Saya dulu gitu ya, nggak usah. Ya. Nah, oke, antusias, kemudian fokus. Ya, ada 2 fokus. Boleh dicatat ya, nanti ujian kita nggak mau buku catatan. Ya baik. Nah, fokus. Fokus pertama adalah tidak ngobrol, ya. Tidak ngantuk juga. Kalau ngantuk kira-kira gimana? Solusinya apa? Kopi. Kalau masih ngantuk Pak, kopinya dibanjurin gitu. Ya baik. Nah, fokus pertama, fokus menyimak. Kedua, silakan teman-teman selama acara itu tolong fokus kepada diri sendiri. Pada siapa? Diri sendiri. Ya. Jadi kalau saya ada nih, nah ya, saya misalnya menyampaikan materi, jadi teman-teman dalam berumah tangga itu harus begini. Nah, nanti dalam hatinya, nah, kuduna salaki urang terus juga gitu tah, gitu ya. Terus kata suaminya, nah bener tah, untung istri saya ikutin. Jadi harusnya ya, mungkin yang nggak bawa pasangannya, harus ini suami aku ikut. Wah, kita tuh jadi sibuk kepada orang lain, bukan mencerminkan kepada diri sendiri. Sedangkan yang mau kita perbaiki siapa? Diri sendiri. Jadi kalau sibuk sama orang, nanti nggak dapat apa-apa, nggak akan berhasil, ya, nggak akan berhasil. Nah ini pernah saya sampai waktu itu ada tema yang sama di mana teknik Karawang atau Tangerang? Karawang, ya. Sejak hadir nih, saya kan bisa peserta ya, ini ibu-ibu, bapak-bapak, saya bisa banget melihat perbedaan wajahnya, ya. Ada yang gimana Teh Yani? Ada yang pura-pura bahagia, ada yang kayak kanebo kering. Ada yang ya macam-macam. Nah waktu di Karawang itu saya melihat ini di antara peserta lainnya ada satu ibu-ibu itu ya, masya Allah subhanallah itu wajahnya itu. Saya bukan menghina, tapi terlihat ya, kalau bilang aura-auranya tuh terlihat gitu ya. Ya kucel, kusam, nggak ada senyum-senyumnya, kayak kanebo kering, macam-macam lah gitu ya. Sampai acara selesai, yang lain itu banyak perubahan. Jadi kalau terhealing, nanti ibu bapak boleh nanti kita ini before dan after ya. Ini pagi ini before, nanti sore lihat wajahnya. Biasanya lebih bercahaya kalau memang sukses healingnya, ya, lebih bercahaya gitu. Nah, atau ada yang lebih tirus, tadinya gemuk, ada yang lebih tirus langsung. Serius, ya, serius. Hanya dengan menyimak, ya dengan menyimak, ya, gitu. Nah, ibu ini dari pagi sampai sore wajahnya sama. Nah, setelah selesai acara, beliau WhatsApp ke saya konsultasi ceritanya. Cuma saya bingung menjawabnya. Kenapa? Karena konsultasi beliau isinya adalah semua materi training yang saya sampaikan. Jadi kalau saya menjawab, saya ngisi training sendiri ke beliau gitu ya. Terus saya tanya, ibu kemarin kan ibu ikutan gitu ya.
menyimak tidak gitu ya? Apa kesulitan? Saya kurang lebih tanya gitu deh. Kan ini sudah sampai di training, semuanya sudah saya detili gitu. Terus kata beliau apa? Jujur Bu, terus terang katanya. Saya itu kemarin, beliau sama suaminya juga. Saya kemarin hadir itu karena saya pengen suami saya berubah. Jadi selama acara, apa isi pikirannya? Fokusnya kemana? Suami. Jadi beliau gimana? Tidak ada perubahan. Ya, begitu ya. Ibu bapak silakan teman-teman. Siapkan apa? Fokus ya. Fokusnya pertama menyimak, fokus nyimak. Kemudian kedua, jadi tidak ada ngobrol ya. Termasuk HP silahkan di off ya. Saran saya begitu, saran. Apalagi kalau sampai nyala nih, hati-hati bunyi HP-nya di tengah-tengah acara. Oh, nanti diapain? Sedekah kasih nih. Nggak bercanda ya. Ya, karena kita butuh fokus. Healing itu butuh fokus ya. Kemudian yang terakhir adalah jujur. Ya, syaratnya adalah jujur. Saya butuh kejujuran. Kalau saya bertanya, tolong teman-teman jawab jujur. Saya tidak butuh jawaban ideal, ya. Karena kalau jujur seperti ini, kalau ke dokter ditanya, dokter ibu sakitnya apa, bapak sakitnya apa, gimana kalau nggak jujur? Salah obat. Enggak, saya nggak apa-apa. Terus ngapain ke dokter gitu ya? Ya kan salah obat. Misalnya, kenapa ibu pokoknya saya susah tidur dok? Ya ibu kenapa susah tidur? Ada yang dirasakan lain? Enggak, pokoknya saya susah tidur. Nah, kira-kira dokternya ngasih apa? Bukan, bisa jadi obat nyamuk. Ya kan? Ya kita nggak tahu penyebabnya apa. Nah inilah pentingnya kita jujur. Silahkan nanti kalau saya tanya, lagi gimana marah nggak? Gimana rumah tangganya? Baik aja, baik. Nah berarti nggak jujur kalau itu ya. Karena kelihatan dari wajahnya. Nggak bercanda ya. Nah seperti itu. Gimana, siap? Siap apa? Coba diulangi. Silahkan, apa kunci kebersihan healingnya? Antusias. Fokus. Fokusnya ada dua apa? Dan fokus menyimak. Yang ketiga, jujur. Ya, insya Allah bisa, gampang ya? Insya Allah. Yuk, Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kencang nggak tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah. Pokoknya saya mendoakan ibu bapak di sini yang jawabnya paling cepat, paling kencang, paling antusias. Saya doakan keluarganya begitu pulang nih langsung sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya, yang belum punya jodoh langsung narik pulang, langsung ada yang ngelamar, langsung nikah. Kok nggak amin? Baik, nah ini pertanyaan saya hari ini. Gampang pertanyaannya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana Tayani? Ini enggak sinkron enggak antara alhamdulillah dengan wajahnya? Belum. Berarti jawabannya jujur apa enggak? Kayaknya belum. Gini, kalau alhamdulillah gimana wajahnya? Alhamdulillah itu apa sih artinya alhamdulillah? Berarti kenapa? Kenapa kita bilang alhamdulillah? Merasa apa? Bersyukur. Kenapa bersyukur? Berarti syukur itu reaksi wajahnya gimana? Sedih atau bahagia? Tadi udah belum? Belum. Berarti isi hatinya sebetulnya gimana? Ya baik, kita bisa lihat bahagia ya. Nah entar sebelum bicara bahagia. Ya, sekarang saya mau detailin kabarnya biar teman-teman mungkin nanya kabar apa sih sebetulnya ya, karena kalau di bidang ini mungkin saya bahagia, tapi di bidangnya ini saya lagi nggak bahagia. Nah, saya detailin deh ya. Nah, gimana kabar? Nah, kantongnya hari ini. Tanggal berapa sekarang? Akhir bulan. Kayaknya saya mah nggak ngaruh Bu, walaupun sama akhir bulan ya. Tipis terus. Ya, gimana kantongnya? Saya nanya kantongnya loh, bukan isinya. Ada ya, kalau isinya gimana? Datang dan pergi. Ya, nah ini kata guru saya gini, berbahagialah. Ini harus bahagia. Coba wajah bahagia gimana? Wajah pura-pura bahagia gimana? Ya, kata guru saya, berbahagialah kalau kantongnya sudah mulai tipis. Berarti tanda-tanda Allah mau ngisi lagi. Ya, kalau masih penuh gimana Allah mau ngisi ya? Makanya kalau kantong penuh tuh banyak keluarin aja ya. Keluarin gitu. Bukan belanja, sedekahin. Nanti diisi lagi terus sama misalnya. Nah, bagaimana kabar? Tolong ya jawabannya antusias dan jujur. Hubungan dengan sahabatnya. Saya tuh tidak berharap jawaban alhamdulillah sebetulnya ya, jawaban jujur. Ada nggak dengan sahabat yang udah lama nggak sapaan, atau mungkin yang lagi diblokir sama kita, atau kita diblokir sama orang, kita dijutekin orang, difitnah orang. Nah kan kayak gitu-gitu ya. Baik, ternyata ada ya. Nah sekarang bagaimana kabar hubungan dengan orang tua? Nah
Ya, kayaknya jawabannya baik buruk gitu ya. Ada nggak yang nyimpen kalau inget gitu? Orang tua saya tuh dulu gitu, terus kita nangis aja sendirian. Nah, berarti kan baik nggak? Nah, itu ya, kita lagi nyimpen ternyata. Nah, sekarang bagaimana hubungan teman-teman dengan pasangannya? Gitu ya. Ini nggak bapak-bapak belum ada suaranya, gimana Pak? Aman. Pak, anggap aja istrinya nggak denger. Gimana Pak kabarnya? Aman. Gitu. Aman, ya, baik. Nah, atau pura-pura aman. Nah, bagaimana kabar hubungan dengan anak-anaknya yang sudah punya anak atau saudaranya, mungkin saudara kandung, saudara ipar, ya? Gimana hubungannya? Sehat, baik, buruk, baik-baik aja atau kurang baik, sangat tidak baik, sangat menderita? Coba sini yang punya hubungan, yang merasa sama anak hubungannya baik. Baik. Pernah nangis nggak sama gara-gara kelakuan anak? Anaknya pernah nangis nggak gara-gara diomelin kita? Nah, berarti baik nggak sebetulnya? Ya, makanya jawaban jujur kata saya juga. Ya, baik. Nah, apa kabarnya hubungan kita dengan Allah? Atau sok baik? Ya. Nah, bagaimana kabar kesehatannya? Sehat fisiknya ya, fisiknya. Ada yang menyimpan sakit atau lagi sakit sekarang? Naik. Ya, kayak itu dong ya, kayak BBM ya, naik gitu. Ya, baik. Nah, tapi kalau untuk kesehatan saya nggak detili, itu didetilinya di MSH ya, di Meta-Life Healing, karena fokus untuk menghealing tubuh kita, ya, menghealing tubuh kita dan hati kita. Insyaallah, tapi untuk menghealing hati kita dapat juga hari ini, ya. Nah, sehingga pertanyaan berikutnya, bagaimana kabar hati teman-teman? Diam semua, gaduh-gaduh, ya. Atau saya detilin deh, hatinya lagi sedih atau lagi bahagia? Hah? Atau lagi berpura-pura bahagia? Nah, itu dia. Lagi mencoba melupakan kesedihan. Ya, mungkin begitu ya. Nggak apa-apa, ya. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke konsep bahagia dulu ya. Nah, kita kena yang kita spidol. Oh, ya. Ini peserta belum hadir semua ya? Ya, mungkin nanti bisa nyimak rekaman awal-awal ya. Nah, bahagia. Teman-teman, bahagia sering ya dengar kata bahagia? Sering. Pengen nggak bahagia? Mana yang pengen bahagia? Yang nggak ngacung saya doakan segera ngacung ya. Nah, bahagia. Nah, pertanyaannya, bahagia itu apa? Pengen kan? Hidupnya bahagia, rumah tangganya bahagia, pengen? Pengen nggak? Enggak antusias. Pengen? Oke. Nah, apa bahagia itu? Jangan sampai ditanya pengen bahagia, pengen. Nah, terus bahagia itu apa? Jangan-jangan selama ini udah bahagia. Enggak ada masalah. Oke. Bahagia adalah apa? Sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan. Terus apa Pak? Ketika melakukan yang kita inginkan untuk mendekatkan kepada Allah, Bahagia. Oke. Gini deh, kalau biar gampangnya gini, selama ini suka tertawa terus tiba-tiba nangis, itu karena apa? Berarti mungkin itu konsep bahagia kita. Bahagia adalah gini-gini. Rumah tangga bahagia itu kayak gimana? Gambaran teman-teman rumah tangga bahagia itu gimana? Nggak ada cekcok. Nah, nggak apa-apa, nggak ada cekcok. Yang itu salah satunya, mungkin nggak ada cekcok. Gambaran kita kadang, saya minta gambaran jujur yang diinginkan ya. Konsep bahagia teman-teman itu gimana? Tadi nggak ada cekcok. Terus? kebutuhan materi terpenuhi. Materi terpenuhi. Terus? Saling mengerti. Anak-anak Saroleh. Terus? Suaminya udah soleh. Istrinya enggak. Apalagi? Nah, pertanyaan saya gini. Kalau bahagia itu misalnya tadi suami soleh, anak soleh. Pertanyaan soleh itu gimana? Ada nggak ustadz,
istrinya juga ustazah, terus bercerai. Terus gimana salah itu sebetulnya? Ilmu agamanya kuat, banyak. Atau tidak ada pertengkar, banyak bu. Keluarga tidak bertengkar, apakah tidak ada pertengkaran? Berarti mereka bahagia. Diam-diam, nggak bertengkar, diam ya, 5 tahun diam, 10 tahun diam, bahagia nggak? Nggak. Saling apa tadi? Saling mengerti. Untuk mengerti gampang nggak? Apakah sudah mengerti terus jadi bahagia otomatis? Ibu ngerti nggak suami maunya makan apa? Ngerti kan? Bapak ngerti nggak istri itu maunya apa? Mungkin sama-sama ngerti, tapi pertanyaan setelah mengerti, kita mau nggak melakukan? Gitu kan? Nah, jadi bahagia itu apa? Jadi gini, jangan sampai kita tuh pengen sesuatu tapi kita juga nggak tahu apa yang mau kita capai. Jangan-jangan tadi sebetulnya kita udah bahagia. Karena yang konsep bahagia yang kita pikirkan itu udah kita dapat sebetulnya. Ya, nah, berarti mau kita samakan persepsinya nggak bahagia itu apa? Ya, nah, bagaimana bahagia itu? Nah itu harus jelas ya. Nah pertanyaannya berarti begini, kalau bahagia itu belum jelas ya, nggak apa-apa, nanti kita sambil berjalan ya, kita akan jelaskan. Pertanyaan 1 dan 2 mungkin masih bingung ya. Pertanyaan ketiga, kira-kira bahagia itu ini khususan dalam rumah tangga, tanggung jawab siapa? Suami, istri saja, suami saja, atau dua-duanya? Dua-duanya. Benar. Oke, dua-duanya. Tapi faktanya gampang nggak dua-duanya? Ya. Biasanya keluhannya gimana? Gimana saya mau bahagia, Bu? Suami saya gitu doang, istri saya begitu, ya. Makanya akhirnya, saya malas ikuti kajian-kajian suami istri. Apa teori doang? Ntar saya capek sendiri untuk melakukannya sendiri, suami saya enggak, istri saya enggak. Udah malas. Ya karena merasa bahagia itu tanggung jawab dua-duanya. Kalau ngelihat iklan MSH, iklan ini Sakinah with Healing ini yang iklan kemarin terakhir ya, baru dikeluarin hari Jumat itu. Contohnya begini, kalau bahagia itu tanggung jawab dua-duanya. Begini contohnya, pernah sakit, Bapak? Sakit apa yang paling parah? Hati. Fisiknya. Apa yang paling parah? COVID. Nah, jantung. Apa Bu? Di otak kenapa? Sumbat. Sekarang masih? Oke, nah teman-teman ketika sakit begitu, pilihannya ngapain? Berobat, diam aja, datangin dokternya, atau bagaimana? Berobat. Pola hidup dirubah? Nggak perlu? Perlu nggak? Perlu. Nah itu yang melakukan siapa? Sendiri. Kenapa pengen berobat? Kenapa pengen sembuh? Nggak enak. Berarti pengen sembuh karena pengen bahagia. Setuju nggak? Kenapa pengen sembuh? Pengen bahagia. Karena kalau sedih itu bikin sakit itu bikin sedih. Nah pertanyaan saya tadi, kalau yang pengen bahagia, pengen sembuh itu siapa? Kita. Pengen sembuh ya. Berarti pilihannya apakah kita nutut orang-orang di rumah? Aku pengen sembuh nih. Sembuhkan aku. Kerja sama dong, aku dikasih sembuh dong. Atau kita nyalain dokternya. Dokter kenapa nggak datang? Kan saya sakit. Kerja sama dong, kasih saya obat. Kan Anda udah punya ilmunya. Kenapa nggak datangin saya? Saya butuh sembuh. Atau terapisnya nggak datang, kita marah-marah. Atau kita yang datengin mereka. Kita yang bangun. Kita kalau disodorin makanan nggak sehat sama keluarga, kita tolak. Kita yang ngadain sendiri. Atau gimana? Mana yang paling mungkin? Nuntut orang lain untuk ikut berbahagia, membahagiakan kita, atau kita yang berupaya membahagiakan diri kita? Kita. Nah, kalau kita pengen orang di rumah kita membantu kita agar bahagia, bisa nggak? Tadi agar kita sembuh, mungkin bisa, tapi butuh waktu panjang. Makanya dimulai dari kita. Kita pahamkan, tolong kalau nyiapin makanan jangan yang itu, karena itu nggak manfaat buat saya. Makin itu kan mungkin menjelaskannya butuh waktu lama, tapi butuh kita dulu nggak?
kita dulu belajar datengin dokternya. Begitu juga dengan rumah tangga, apalagi rumah tangga gitu ya. Nah, kita ada rumah tangga itu gini. Di rumah tangga ada siapa sih? Suami istri ya. Ada perempuan ya, ada laki-laki. Nah, di sini ada laki-laki. Di sini rumah tangga itu ya, kedua belah pihak masing-masing. Nah gini tadi ya, kalau rumah tangga itu adalah pengen istrinya suami solih dan solihah ya. Nah begini, bisa dibuka Neng. Yang itu kayaknya ngedelep gitu, susah. Gini, pertanyaan saya dulu sebentar. Ibu bapak teman-teman, rumah tangga itu waktu memilih jodoh gitu ya, yang paling ideal apa katanya? Dipilih apanya? Kan ada memilih itu apanya? Parasnya, hartanya, kedudukannya, dan agamanya. Paling ideal? Paling ideal. Semua orang memilih jodoh itu pasti 4 hal ini. Kalau nggak yang 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang paling ideal apa kata Rasulullah? Agamanya. Tapi kadang kita memahaminya, kalau agama cukup gitu bukan? Kalau agamanya pasti bahagia. Gitu bukan? Nah gini pertanyaannya, betulkah pemahaman kita itu gitu ya? Belum beres ya. Nah gini, misalnya ya, menikahlah dua orang manusia insan gitu ya. Yang satu salihah, yang satu salih. Menikah, pasti bahagia? Pasti bahagia nggak? Belum tentu. Gini, kenapa belum tentu? Menurut saya setuju belum tentu. Kenapa? Ini ilmu agamanya banyak, ilmu hadisnya banyak. Mungkin hafal Quran semuanya sama-sama banyak. Ya. Tapi ketika bertemu di rumah tangga itu, yang kita lakukan ngapain sebetulnya? Apakah diskusi agama terus? Nggak? Atau ngapain? Di rumah tangga itu kita ngapain? Kita tuh hidup kan? Ya, hidup di rumah tangga itu. Nah hidup itu ngapain? Ya, ada mulai tidur, makan, mandi gitu bukan aktivitasnya itu kan? Bukan aktivitas hafalan terus gitu ya, nggak ada kerjaan lain. Ya, ilmu hadisnya saling berbagi ilmu terus kan bukan itu. Ya, tapi hidup, di mana hidup itu masing-masing pihak akan membawa polanya masing-masing. Betul? Betul nggak? Pola. Mungkin ini jam tidurnya istrinya jam berapa? Taruh aja jam 9, suaminya? Jam 12. Ya, pola misalnya bisa jadi apa, suaminya ngorok, istrinya? Enggak. Yang satu senangnya nasi hangat, yang satu biasa aja. Yang satu naruh handuk di mana? Yang satu di mana? Yang satu macet odol di mana? Satu lagi di mana? Yang suka bikin berantem yang mana? Apakah masalah agama yang bikin berantem? Yang mana? Ini pola ini yang bikin berantem. Termasuk pola bicara, ya nggak? Karena nggak mesti yang agama tuh ahli agama itu bicaranya lembut semua, enggak. Umar sama Abu Bakar aja beda. Umar gimana? Keras. Abu Bakar? Apakah ada gitu ya kalau ahli agama itu semuanya lembut seperti Umar? Seperti Abu Bakar? Enggak kan? Enggak. Nah makanya nggak cukup sebetulnya kalau versi saya selama. Jadi yang saya sampaikan ini yang saat ini saya rasa sesuatu yang benar. Ya kalau teman-teman nggak setuju nggak apa-apa. Namanya juga lagi berbagi ya gitu. Nggak cukup ya. Karena nah ini kita berbicara dengan pola ini nih. Hidup itu berdua itu kita pola. Contoh real saya aja deh, karena saya bilang ini saya berbagi pengalaman gitu ya. Saya itu dulu teman-teman, keluarga saya itu adalah keluarga yang pada umumnya, masyarakat pada umumnya ya, keluarga yang ya makan pokoknya makan ya, rumah beberes segitu-gitu aja rasanya gitu ya. Mungkin kasur, spray, selimut setahun sekali dicucinya itu juga udah mending gitu ya. Selimut itu kalau dicuci setahun sekali udah mending gitu ya. Keluarga gitulah pokoknya gitu ya. Saya ketemu dengan suami yang masya Allah gitu ya, dari keluarga yang ya rapi, bersih, tertata, teratur dan seterusnya. Memang dari segi begitu polanya ya. Jadi ngelihat satu nasi aja di situ udah apalagi suami saya itu orangnya visual.
Kalau saya orangnya audio, ya. Jadi nggak terlalu memperhatikan lingkungan kalau saya itu kalau audio itu. Tapi memperhatikan, jangan berisik dong, itu mulai keganggu. Tapi kalau orang visual itu, apalagi fokusnya karena terbiasa dipolakan, bersih, rapi, tertib, teratur gitu ya. Jadi apalagi dia visual ngelihat satu aja misalnya ember nggak di tempatnya, nggak nyaman. Gitu ya. Makanya saya sampai nyetrika diajarin suami. Padahal saya juga perasaan saya nyetrika udah paling rapi sendiri gitu ya. Ternyata keluarnya itu bahkan saya boleh ngeklaim gitu ya, apa yang dilakukan suami saya itu nyetrika, laundry aja kalah. Gitu ya, nggak ada gitu karena ibunya ngajarinnya begitu ya. Ini tuh nggak boleh kalau ini misalnya lantai rata ya, itu kursi itu rata segaris ya. Kita kalau minum di sini biasanya ada ininya ya, nggak boleh ada bekas apa airnya gitu ya, itu nggak boleh ada. Pokoknya sangat tertib bahkan cara saya itu sampai belajar cara motong cabai, cara motong apa itu harus belajar lagi sama ibu mertua karena kalau salah motong ibu nggak bukan menjelekkan, tapi ini sesuatu yang bagus menurut saya gitu ya. Kalau tampilan masakan aja kurang nyaman, udah mengurangi selera makan gitu ya. Jadi saya tuh, kami tuh masing-masing kaget dengan pola masing-masing ya. Nah, notabene saya latar belakang kesehatan. Mungkin suami saya mikir, kok orang kesehatan kayak gini gitu ya. Nah, begitu saya kaget dengan pola suami, rasa udah bersih, udah rapi, menurut saya kok belum juga. Kalau menurut beliau, kata suami, kok ini begini gitu ya. Nah, itulah yang terjadi. Padahal ya kami merasa kalau agama itu bukan sok beragama ya, tapi udah ikut aktivis keagamaan itu udah sebelum menikah gitu ya. Perasaan pede lah, udah tahu lah, oh kewajiban istri begini, kewajiban suami begini, udah ngerti gitu ya. Ternyata hidup itu bukan itu ya. Butuh skill untuk apa? Ini nih, skill untuk memahami pola dan mungkin merubah pola. Nah, sekarang ini gimana? Saya dan suami sedang menikmati hasil gitu ya. Setelah berapa tahun menikah, kita menikah 98, sekarang 2003, berarti berapa tahun? 25 tahun ya. Nah, jadi gimana? Ya ibaratnya kalau karena suami tadi bersih rapi tertib ya, saya naruh suami itu di atas gitu polanya gini ya. Saya polanya di sini. Nah, gimana? Saya naik sedikit, suami nurunin sedikit. Jadi kita ketemu di sini. Gimana prosesnya? Masya Allah prosesnya ya, kadang-kadang dengan darah dan air mata ya gitu. Kadang-kadang ada pikiran kayaknya saya salah milih. Nah, ada yang pernah pikir gitu? Ya. Coba dulu sama yang itu. Ya mungkin pasangan tenang ya. Anda tidak sendirian, mungkin pasangan Anda pun merasa begitu ya. Coba dia diem. Ya begitu. Jadi kita tuh nggak cukup ya. Tapi itu udah jadi modal awal kalau masing-masing udah punya ilmu agama, itu modal banget. Modalnya apa? Ya saya suka bilang sama suami, alhamdulillah gitu ya, sama suami berdua atau kepada anak-anak, kalian terus belajar ilmu agama itu jadi bekal banget ya. Karena jadi fondasi. Maunya apa sih kalau udah bentrok gitu? Ya udah deh, pusing ya. Tapi ilmu agama itu jadi kuat. Ya maksudnya nanti dilurusin lagi sama teman-teman solihah kita gitu ya. Anda itu mau apa berumah tangga itu? Apa yang Anda cari? Nanti kan kita diingetin terus gitu ya. Nah itu jadi fondasi agama itu. Nah tapi itu tidak cukup kalau kita juga tidak punya skill untuk tadi saling memahami pola dan akhirnya sedikit kita merubah pola dan akhirnya ketemu pola yang baru yang lebih baik. Ya, sehingga saya sangat tidak menyarankan, makanya kalau rumah tangga itu udah berumah tangga masih satu rumah dengan orang tua. Ya. Bukan berarti nanti nutup pasangannya, pindah ya, bukan ya. Pelan-pelan, ada caranya ya. Nanti kan lihat situasi juga. Kalau orang tuanya sendirian ditinggalin masa begitu juga gitu ya. Nanti akan ini. Tapi kalau memang mau tidak mau satu rumah, nanti ada skillnya sendiri, ada ilmu sendiri bagaimana ketika satu rumah agar tidak ada dua kepemimpinan gitu. Karena gimana? Karena kalau satu rumah tuh kita tuh berproses sama ini tuh orang terganggu ya. Ada orang tua yang tetap mendominasi mungkin ya, yang belum bisa melepas anak-anak, yang masih pengen tetap didengerin kata-katanya, padahal kita lagi berjuang untuk merubah pola kita, mencari pola baru gitu ya. Nah itu akan tambah berat, walaupun banyak juga yang sukses gitu ya. Berarti harus punya skill ya, punya cara. Ya baik, nah sampai di sini berarti kalau gitu bahagia tanggung jawab siapa? Saya. Oke? Bahagia tanggung jawab siapa? Saya. Ya. Nanti kalau kita udah mulai, insya Allah yang lain akan ikut membahagiakan kita. Asal tahu caranya. Nah di sini kita akan belajar 2 hari ya. Jadi jangan kemana-mana sampai 2 hari. Habis itu boleh pulang ya.
Nah, baik. Mana tadi ininya? Oh. Nah, ini tips. Ya. Tips untuk bahagia. Ya, diisi oleh orang-orang yang siap memberi. Kalau masing-masing pengen diberi bahagia, terus siapa yang mau mulai memberi? Kalau sampai saling menunggu, sampai dibahagiakan, nuntut dibahagiakan, istri nuntut dibahagiakan, terus siapa yang akan memulai untuk memberi? Ya, jangan sibuk meminta, tapi sibuklah memberi. Giving, dan giving itu kuncinya. Itu tipsnya kalau pengen bahagia. Ya, walaupun untuk giving dan giving itu nanti pasti nanti jatuh bangun lagi. Ya, kadang-kala kita juga ngarep ada balasan. Nah, gimana kita nanti kelola hati walaupun tanpa berbalas gitu ya? Kita kelola hati kita. Nah, itu nanti akan jatuh bangun. Misal tadi butuh berapa waktu saya? 25 tahun. Segitu saya belajar ya. Apalagi kalau nggak belajar. Ya, begitu teman-teman. Nah, sampai di sini, oke. Nah, kalau ada pertanyaan, ditulis aja, di skip dulu pertanyaannya, mudah-mudahan terjawab. Ya. Nanti dengan penjelasan saya. Nah, teman-teman, ini ada kabar baiknya. Ada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sangat nyata, real happiness ya saya bilangnya. Di mana bahagia ini tanpa batas, tanpa akhir, selama-lamanya. Pernah dengar bahagia tanpa batas, tanpa akhir? Di mana itu? Di surga. Ya, jadi sebahagia-bahagia kita di dunia, di rumah tangga, ada akhirnya nggak? Ada batasannya? Ada batasannya. Tapi ada yang selama-lamanya, yaitu di surga. Saya nanya nih teman-teman, ingat ya, kunci keberhasilannya antusias menjawab, walaupun jawabannya salah. Ya, silakan. Nah, siapa di sini yang tidak setuju kalau di surga itu kita pasti bahagia? Setuju nggak? Ada nggak yang mau protes? Enggak lah, di surga nggak akan bahagia dan juga akan bosan ketemu sama suami itu lagi. Bukan suami saya nyebelin, Bu. Ya, masa ketemu lagi di surga gitu ya? Misalnya kayaknya nggak bahagia di hidup saya ya. Ada nggak yang berani bilang gitu? Kalau di surga nggak bahagia. Kalaupun ketemu suami kita lagi nih di surga, Pak, walaupun ketemu istri kita lagi di surga, yakin nggak bahwa di sana akan bahagia? Kok nggak yakin wajahnya? Yakin nggak? Iya, gitu ya, dijamin kan sama Allah. Berarti gambarannya gimana? Gini Pak, gambarannya berarti ya, kalau walaupun kita nanti berpasangan lagi di surga, berarti Bapak akan melihat istri Bapak yang kayak gini lagi atau lebih baik? Lebih cantik, lebih baik. Lebih apa lagi? Ngomel-ngomel nggak kira Pak di surga? Enggak ya. Nah, Ibu gitu sebaliknya nggak? Ngelihat Bapak gimana nanti? Lebih baik nggak? Apa ganteng banget? Ganteng banget, ya Masya Allah. Tapi sekarang jadi nggak ganteng. Iya, baik. Berarti semua setuju bahwa di surga pasti bahagia? Setuju? Selama-lamanya? Nah, berarti kalau gitu, kalau kita pengen bahagianya, pertanyaan saya gini, teman-teman mau bahagia sebentar atau selama-lamanya? Nah, selama-lamanya. Berarti fokusnya kemana? Ke surga. Nah, ya, kapan? Berarti ketika di surga, ya. Nah, bagaimana caranya agar kita masuk surga? Agar kita bahagia tadi, gimana berarti caranya? Gimana caranya? Iman dan takwa? Ya, menjalankan perintah, menjauhi larangan, menjalankan dan menjauhi. Artinya taat, ya, sama dengan ini taat atau takwa. Nah, berarti harusnya kalau memang bahagianya hakiki, nah teman-teman kita harus mulai nih dalam diri kita menanamkan ya bahwa saya bahagia itu kapan? Ketika saya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi kan itu nanti kelamaan, kita lagi umur rumah tangga, ini bisa ya. Bisa, ini kabar baiknya. Ya. Nah, taat itu seperti apa? Taat itu adalah ketika menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya. Dijalaninya gimana? Tentu dijalaninya mudah atau perlu dilalui dengan ketidaknyamanan? Dengan darah dan air mata? Kadang-kala bayarannya mahal? Mahal. Coba jujur deh. Ya, kalau mau jujur teman-teman, sebetulnya sedekah nyaman nggak?
Nggak nyaman kalau kata saya. Kalau nanya nafsu ya, punya uang mending buat sendiri, ngapain dibagi-bagi? Ya nggak nyaman. Tapi karena kita udah tahu ilmunya, ini perintah Allah, kita mulailah latihan sedekah. Awalnya tidak nyaman, tapi lama-lama sedekah jadi bahagia nggak? Bahagia, ya. Sholat nyaman nggak? Bangun malam, mau nama ada meluk bantal, meluk selimut ya nggak? Ya, nggak nyaman awalnya. Ya, puasa ibu bapak dari pagi sampai sore, kemudian 30 hari, emang nyaman? Nggak bisa makan rujak siang-siang, nggak bakso siang-siang, nggak nyaman. Jujur nggak kalau ikut hawa nafsu nyaman nggak? Enggak, kita menjalani semuanya dengan ketidaknyamanan. Suami diperintahkan ma'ruf kepada istri, istri diperintahkan taat kepada suami. Gampang? Ya, luar biasa. Tapi kita semua melakukan itu dengan awalnya dengan ketidaknyamanan. Tapi lama-lama, insya Allah masih nggak nyaman lama-lama ya. Lama-lama lagi, nggak nyaman terus. Kalau nggak nyaman terus berarti ada yang salah. Ya, ada yang salah. Nah, yang salah itulah mudah-mudahan di kelas ini kita perbaiki. Nah, jadi dijalaninya itu tentu dengan ketidaknyamanan. Tapi nanti ujungnya happy. Karena pernah lihat sinetron, film-film happy itu di mana? Di depan atau di belakang? Iya, happy ending. Ya, filmnya gimana? Mahar biru nggak? Bikin kita nangis nggak? Pas tengah-tengah film itu, ya akhirnya happy ending. Wah, itu pun ya, itu realnya hidup itu begitu. Maka real happiness itu harus dijalani dengan perjuangan. Ya, dan kabar baiknya kita kan tadi nunggu surga mah tuh kelamaan bu. Kan ini kita lagi ngomongin rumah tangga. Nah, kabar baiknya kita bisa mendapatkan serpihan surga itu di bumi. Di mana? Baiti jannati. Bisa. Berarti kalau rumah kita pengen jadi surga, gimana kuncinya? Ini. Ya. Jauh apa? Jauhi yang dilarang, jalankan yang diperintah ketika di rumah tangga. Maksudnya apa? Jalankan perintah Allah, jauh yang dilarang sama Allah di dalam rumah tangga. Itu pasti. Nah ini ya, baiti jannati ini. Di dalam surat Ar-Rum ayat 21, insya Allah pada hafal ya. Sering di mana ditulisnya? Di undangan nikah. Coba gimana? Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha bainakum. Ya, nah, saya sengaja minta barengan baca biar dapat pahalanya tambah banyak, ya barokahnya tambah banyak. Ya. Amin. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan dari jenismu sendiri. Ya, jenis manusia ya, nggak ada kan dipasangkan Allah dengan kambing, sapi, nggak ada. Ya. Nah, agar kamu cenderung dan merasa tentram. Nah ini, ya, dipasangkan Allah itu bukan untuk berantem di rumah tangga itu, bukan buat gontong-gontongan, bukan buat menang-menangan, tapi buat apa? Tentram. Berarti biar dapat surga. Kan di tentram itu di surga bukan? Keadaan di surga itu pasti tentram. Nah, tapi kita bisa dapat di dunia tadi dengan dipasangkan. Nah, ya, dan Dia menjadikan di antaramu kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar tanda kebesaran Allah yang bagi kaum yang berpikir. Nah, mungkin kita kurang memikirkan ayat ini, jadi kita belum mempraktekkan ayat ini dalam kehidupan rumah tangga kita. Pada berumah tangga, tujuannya agar kita tentram, agar kita bahagia, baiti jannati. Nah, teman-teman, sekarang pertanyaannya, sudahkah rumah tangga kita jadi baiti jannati? Belum. Ya, baik. Kalau yang sudah silakan pulang, karena ini untuk yang belum. Nah, sekarang kalau di bait di dalam bahasa Indonesia itu apa artinya? Rumah. Kalau bahasa Inggris? Home. Atau house? House apa? House itu apa? Pak, house? Rumah. Home? Rumah. Nah, berarti apa bedanya house dengan home? Apa bedanya? Masuk dengan penghuninya gitu. Justru saya bertanya, jangan ditanya balik. Ya gini, kalau kita bahasa Inggrisnya baiti jannati apa? Bahasa Inggrisnya? Home sweet home. Home sweet home. Kenapa bukan house sweet house? House itu physically gitu kalau nggak salah.
Iya, kalau nggak salah berarti benar ya. Baik, kalau home? Home itu termasuk melibatkan apa yang ada di dalam rumahnya. Nah, pertanyaannya selama ini rumah tangga kita home atau house? House itu begini ya, house itu di situ ada orang-orang berkumpul, hidup bareng, ya. Hampir tapi apa-ngapain di situ, tempat tidur, tempat makan, tempat untuk mandi, nonton TV, pegang HP. Hampir tidak ada interaksi. Kalau pada interaksi, masing-masing bingung dan interaksinya ada, tiap ngomong berantem, tiap ngomong berantem. Itu namanya house. Kalau home di situ nyaman. Ada interaksi yang begitu nyaman, yang luar biasa. So sweet. Jadi rumah, pulang ke rumah itu dirindukan. Ya, jadi kalau ada istrinya senangnya healing keluar gitu Pak, itu salah satu ciri-ciri. Bapaknya ya kemana dulu nggak langsung pulang ke kantor, atau pulang ke kantor langsung tidur, ya. Buru-buru nanya, nah mungkin masih jadi house, ya gitu. Maunya yang mana? Home. Ya. Mulai dari siapa? Diri sendiri. Jangan nuntut pasangan, ya. Capek dituntut itu, ya. Yang dituntut juga capek nggak? Capek. Baik, pertanyaan berikutnya. Siap ditanya nggak? Siap. Baik, apa alasan teman-teman hadir di sini? Menambah wawasan. Bapak-bapak suaranya. Pak, mau sukses kan di rumah tangganya? Jawab Pak. Karena kuncinya itu harus menjawab. Kenapa alasan ada di sini? Saya membuka wawasan. Dibuka wawasannya. Bapak? Pengen bahagia. Pengen bahagia. Wah, itu tegas pengen bahagia. Ya. Berarti belum bahagia ya sebetulnya. Bu, suaminya, istri mana? Ya. Ya, oke, saya detilin deh ya. Di sini karena pengen hadir kenapa? Karena lagi ada masalah di rumah tangga. Pengen ada rumah tangga yang lagi masalah? Boleh ngancem dalam hati aja. Nah baik, atau karena kesini pengen keinginan ya, ada punya keinginan, saya tuh pengen suami saya begini, pengen istri saya begini, pengen ini, pengen itu, ada punya keinginan? Nggak punya keinginan? Iya, baik ya, berarti ada ya, coba yang sedang ada masalah rumah tangga, angkat tangan. Oh berarti nggak ada masalah ya rumah tangga, baik. Yang kedua, karena punya keinginan, angkat tangan. Apa ingin apa Bu? Bapak-bapak tuh nggak ada yang ngacung. Ada yang datang ke sini kepaksa Pak. Saya tanya bapak-bapak biasanya. Ada yang kepaksa Pak? Saya jawab dalam hati aja ya. Nah, atau ke sini ada yang karena pengen dapat hidayah. Oh. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang paling ideal yang mana? Yang kanan. Pak kehalang ini ya, gimana dong? Ini taruh di mana enaknya? Di sini. Nah, boleh ada yang angkat lagi nih kayaknya. Bapak udah siap langsung angkat nih ya, biar tidak terhalang ya. Berdua kayaknya Pak. Wah sendiri ya, masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Ya. Ya baik. Kira-kira yang ideal yang mana? Berharap hidayah. Berarti nggak pengen masalah rumah tangga selesai? Itu lebih spesifik. Nah, maksudnya gimana spesifik? Ya, dapat hidayah, ada kelompok satu lagi. Gitu, yakin? Kalau dapat hidayah semuanya beres? Ya, setuju. Saya juga begitu. Ya, insya Allah. Berarti kita luruskan niatnya ya. Kesini mau ngapain? Dapat hidayah. Dapat hidayah. Ya, jangan. Kenapa Pak? Buy one get three. Ya. I get one. Iya, beli satu dapat? Ya, baik ya. Oke. Setuju ya? Dapat hidayah? Nah, kita luruskan niat. Kita kesini untuk dapat? Karena gini, udah tahu teorinya, kayaknya udah tahu teorinya kalau berumah tangga, kewajiban apa, hak apa, sudah tahu ya? Udah bisa prakteknya? Belum, berarti belum dapat hidayah. Gitu gampang. Ibu bapak sebetulnya udah tahu ya hadis-hadis, ayat-ayat tentang sabar. Udah? Udah bisa praktek belum? Berarti belum dapat hidayah. Itu gampang, ya. Nah, berarti pertanyaan hidayah itu harus dicari atau datang sendiri?
Dicari sama dicari. Dijemput, diminta kemana? Ya udah nyari ke Allah aja sana. Ya baik, nah gini, berarti hidayah itu apa? Dicari, nggak datang sendiri. Ada yang datang sendiri, ada yang dicari dijemput, dibiarkan dulu, diusahakan. Berarti yang datang sendiri yang kayak gimana? Itu yang prerogatif Allah itu. Oke, kita ini dulu ya, macam-macam hidayah. Nih, macam-macam hidayah. Oh, sebelum bicara hidayah, ya. Hidayah itu apa dulu? Petunjuk. Petunjuk apa? Kan petunjuk juga ini kan Google Map juga petunjuk. Ini maksudnya petunjuk apa? Harus jelas dulu. Petunjuk Mencari ridho Allah. keselamatan, kebenaran. Yang mana yang benar kira-kira? Petunjuk menuju kemana? Petunjuk menuju jalan yang lurus. Oke, jalan lurus. Lurusnya kemana Bu? Jalannya menuju mana? Menuju surga. Di surga itu ada siapa? Surga. Ada Allah di sini ya. Nah, berarti hidayah itu apa? Petunjuk menuju jalan yang lurus, menuju Allah Subhanahu wa taala. Gitu bukan? Ujung kan gini. Ibu bapak tahu rumah saya? Di mana? Bogor. Tahu kan di mana Bogor? Jalan menuju Bogor. Berarti kan petunjuk, ada petunjuknya nggak menuju Bogor? Nah, gitu kan. Berarti ujungnya mau ke rumah saya, gitu kan ya. Nah, berarti kalau hidayah itu ujungnya mau kemana? Menuju Allah. Kembali kepada Allah. Nah, itu hidayah. Pertanyaannya gini, ibu bapak saya kasih alamat saya ya. Saya kasih petunjuk nih. Jadi ke Bogor, datanya ke Bogor naik apa? Ada bis, ada motor. Pesawat? Ke Jakarta dulu. Ya, keren, boleh lah. Nah, misalnya turun di terminal, ya nanti ibu bapak silakan nyebrang dari terminal Berenang Siang, namanya Berenang Siang ya, nyebrang. Nah, nanti ada namanya di seberang Berenang Siang itu ada namanya Bina Marga, ya daerah Bina Marga. Di situ ada pool angkot nomor 17. Naik angkot itu, nanti bilang turun di Pasar Tanah Baru. Dari Pasar Tanah Baru sekitar 50 meter ada komplek namanya Komplek Khairul Ummah, nomor rumah saya nomor B17. Bisa diulangi? Nah, misalnya teman-teman mencatatnya, ya. Ceritanya mau ke rumah saya dengan catatan tadi. Sudahkah saya kasih tunjukkan alamatnya? Peluangnya pasti nyampe atau bisa tersesat juga? Bisa. Berarti butuh nggak? Cukup nggak kita dapat petunjuk saja? Berarti harus apa tuh? Bimbingan. Nah, berarti petunjuk itu sebetulnya lebih tepatnya adalah hidayah itu adalah bimbingan. Karena kalau petunjuknya ditunjuki saja, Quran dan Sunnah itu sudah ada. Masih banyak yang tersesat nggak? Yang ngaji sudah banyak, masih banyak tersesat nggak? Berarti bukan hanya petunjuk sebetulnya hidayah, tetapi bimbingan. Bimbingan menuju Allah. Nah ini ya, jadi kita sama dulu persepsi apa itu hidayah. Jangan sampai sebetulnya kita udah dapat selama ini, kita bilang saya lagi cari hidayah, padahal udah dapat ya. Nah jadi sebetulnya bimbingan. Jadi ciri-ciri orang yang terbimbing gimana? Dia taat. Orang yang sudah terbimbing, ciri-cirinya dia tuh taat. Taat, pokoknya dia udah tahu teorinya, gampang prakteknya. Dia udah tahu teorinya, gampang prakteknya itu. Jadi kalau udah tahu teorinya belum gampang praktek, berarti dia ciri-ciri belum dapat bimbingan. Nah, macam-macam hidayah bimbingan Allah itu ada 3. 1 akal. Ya. Akal itu termasuk bimbingan. Jadi dengan akal kita bisa mikir mana baik, mana buruk, ya. Nah, jadi ini bimbingan dari Allah juga, ini hidayah. Nah, akal ini langsung ada pas kita lahir atau kita berupaya mencari akal. Sudah ada. Berarti hidayah pertama ini gratis, langsung dikasih, tidak perlu dicari. Nah, akal itu membedakan baik dan buruk. Ya, berarti harusnya dengan akal manusia itu kan akal itu bentuk hidayah. Harusnya dengan akal manusia itu bisa tahu jalan yang lurus. Pertanyaannya, faktanya, semua manusia punya akal nggak? Otomatis tahu jalan yang lurus nggak? Enggak. Allah tahu, maka Allah kasih akal itu nggak cukup. Allah kasih bimbingan kedua, dikasih namanya hidayah irsyad wal bayan.
Irsad. Irsad itu apa? Petunjuk, bayan, penjelasan. Diturunkannya para nabi. Setiap zaman diturunkan nabi. Ya, dikira itu apa irsad dan bayannya sekarang? Quran dan sunnah. Ya. Nah, jadi akal tuh butuh bimbingan. Kan membedakan baik buruk. Nah, akal tuh harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, dibimbing sama ini. Ya. Supaya dengan bimbingan ini manusia itu jadi kesini. Jadi taat. Nah, pertanyaannya, setelah dikasih akal, diturunkan para nabi, Quran dan sunnah, manusia berarti cukup nggak? Ini dan ini tidak cukup. Ya. Ini hidayah kedua. Akannya dari para nabi atau langsung diturunkan para nabi itu. Hidayahnya perlu dicari langsung datang ada. Ada. Ini juga gratis dari Allah. Nggak perlu dicari ada. Ya, tinggal dipelajari saja. Sudah dikasih ini, manusia sudah taat semua belum? Berarti cukup nggak? Nggak. Makanya Allah tahu nih. Ada hidayah tiga. Namanya taufik. Ya, ada Pak Taufik di sini? Nggak hadir. Sama Ibu. Apa tuh taufik? Hidayah kecukupan. Kecukupan. Ini tulisan saya gitulah ya, mudah-mudahan kebaca. Nah, jadi cukup kalau orang udah tahu dapat taufik pasti dia itu taat. Jadi ciri-ciri tadi kata saya ya, ciri orang yang terbimbing adalah dia itu pasti taat. Maksudnya ciri orang yang sudah dapat taufik ini pasti taat. Ya, jadi kalau dia belum taat berarti dia belum dapat taufik. Ibu bapak tadi kan contohnya tahu ya hak suami ini, hak istri ini, kewajiban suami ini, kewajiban istri ini, tapi praktekinnya gampang nggak? Berarti belum dapat taufik. Jadi taufik itu bentuknya itu ringannya hati kita. Hati kita tuh ringan banget, ringan untuk melaksanakan teori yang sudah kita ketahui dari sini. Ya, tahu harus sabar, harus memaafkan dan seterusnya, gampang nggak? Berarti belum dapat taufik. Tapi kalau gampang maafin, ya, gampang sabar, gampang ikhlas, gampang bangun tahajud, gampang khusyuknya, gampang ini, gampang itu, berarti udah dapat taufik. Kalau belum berarti belum dapat taufik. Ya, jadi taufik inilah yang mahal, yang kita harus upayakan. Nggak semua dikasih sama Allah. Ini mahal banget. Ya. Nah, sekarang silakan dievaluasi dirinya pribadi. Kira-kira selama ini sudah dapat taufik belum dari Allah SWT? Ya, tahu ya kalau sholat itu harus khusyuk. Udah bisa khusyuk? Berarti belum dapat taufik. Ya, begitu. Tahu harus ikhlas dan sabar udah gampang? Belum, berarti belum dapat taufik. Nah, karena memang taufik itu mahal. Pertanyaannya, kira-kira apa syaratnya agar kita mendapatkan taufik dari Allah SWT? Oh, sebelum syaratnya, ibu bapak mau nggak dapat taufik dari Allah? Karena dengan ini keluarganya, kalau ibu bapak sudah dapat taufik dari Allah, inilah satu-satunya kunci utama, ya, kunci utama agar keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kalau ibu bapak udah dapat taufik, pasti keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Mau ya dapat taufik? Nah, pertanyaannya, apa syarat untuk mendapatkannya kira-kira? Karena ini harus diupayakan. Yang nomor 1, nomor 2 udah dapat, nomor 3 ini yang diupayakan. Kira-kira apa syaratnya? Jadi syarat itu begini ya, namanya SK. Kalau dia dilakukan, pasti dapat. Kalau makan, pasti kenyang nggak? Nah itu gitu. Tawadu. Nah, apalagi? Bersih hati. Ikhlas. Nah gini, untuk ikhlas aja kita tadi butuh taufik. Ya, gimana? Tawadu. Tawadu itu apa? Tahu-tahu? Ya. Apa coba kira-kira? Belajar tadi katanya ya. Pastikah semua orang yang belajar dapat taufik? Enggak juga.
Meminta, pasti enggak? Semua yang meminta dapat? Enggak. Berarti apa? Yang pasti. Gini, tawadu. Ya tawadu saya apa Ibu? Nah, ya ini mah alumni ini yang ngomong ini mah biasanya nih ya. Nah, sebentar. Saya kasih contoh gini ya. Ada orang yang bersungguh-sungguh ngapalin Quran, ngapalin hadis, ada nggak? Kemudian dia sekolah S1, S2, S3, mungkin di Mesir, di Kairo, di mana, jadi ahli agama. Tapi pulang ke Indonesia, dia jadi perusak agama, ada. Nah, berarti dapat taufik nggak? Padahal dia sungguh-sungguh nggak? Sungguh-sungguh belajar, ikhlas nggak? Gimana nggak ikhlas kalau dia sampai ke sana, sampai S3 misalnya? Berarti ikhlas banget, maksudnya untuk ninggalin keluarga, ngapalin dan seterusnya. Tapi ternyata pulang dia merusak agama. Banyak ya. Berarti dia belum dapat taufik. Kenapa? Kira-kira. Tapi ada nggak orang yang cuma dapat satu ayat, ya Allah dia terus melaksanakan ayat itu? Ada. Berarti dia dapat taufik. Gimana? Tadi udah niat banget Bu, sekolah S3. Itu juga karena Allah, mau ngapalin karena apa gitu ya? Ya itu biar dapat pertolongan Allah, biar dapat hidayah itu syaratnya apa? Untuk sabar butuh taufik, untuk takwa butuh taufik. Nyerah. Boleh pulang ya. Nah, jawabannya memang ini. Ya, tawadu itu apa? Rendah. Jadi sifat merendah ya. Jadi ini tolong ini perhatikan betul, karena ibu bapak kalau nggak punya sifat ini nggak akan dapat taufik dan keluarganya tidak akan sakinah, tidak akan merendah ya. Mau belajar sampai ke negeri Cina, kalau nggak dapat taufik nggak akan keluarganya jadi sakinah, nggak akan ya, karena kita butuh ini. Tapi bukan berarti kita nggak belajar ya. Nah ternyata untuk dapat taufik kita itu butuh ini nih, sifat tawadu, yaitu sifat yang merendah ya. Rendah diri dan rendah hati. Rendah dirinya sama siapa? Ya, kepada Allah. Rendah hati? Manusia. Sama Allah rendah hati juga nggak? Iya, sama Allah juga sih rendah hati ya. Nah, ini ya, tawadu. Dan ini saya bukan hanya ngeklaim sendiri ya, tapi ini ada hadisnya, ada ayatnya. Yang pertama ini ayat berapa? Surat Ghafir ya, ayat 35 ya. Allah akan mengunci mati ya. Jadi kalau pintu itu ada kuncinya, ada yang bisa dibuka, ada yang kunci mati. Berarti kalau kunci mati bisa dibuka lagi enggak? Enggak. Siapa? Jadi kebalikan dari tawadu itu memang sombong, sifat meninggi atau sombong ya. Kebalikannya adalah sombong. Nah Allah itu akan mengunci hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Nah tapi kalau dia tawadu, nah ini ayatnya ya. Nggak kelihatan warna birunya ya ternyata ya. Jadi dalam surat An-Nur ayat 35 ya, Allah membimbing kepada cahayanya. Nah ini Allah memberikan bimbingan ya. Allah akan memberikan taufik ya, menuju cahayanya, menuju wajahnya, menuju Allah Subhanahu wa taala ya. Siapa yang dia kehendaki. Jadi Allah yang memilih, nggak semua Allah kasih ya. Dan Allah memperbuat perumpamaan. Jadi bagi kita manusia ya, banyak contoh-contoh orang-orang yang Allah bimbing dan akhirnya diberi cahaya oleh Allah ya. Dan Allah Maha menguasai segala sesuatu. Nah intinya bagaimana? Intinya aku yang memilih, aku yang akan bimbing, dan akulah yang akan memberikan taufik tadi kepada siapa yang aku kehendaki. Dan kata Allah, aku maha mengetahui. Jadi ibu bapak, teman-teman, Allah itu maha mengetahui hati ibu bapak saat ini, apakah tawadu atau sombong. Kalau tawadu pasti dikasih taufik. Kalau sombong nggak akan dikasih taufik sama Allah. Pulang ke rumah tetap aja dengan ibu teman-teman yang seperti sekarang, tidak ada perubahan sama sekali. Ya. Nah, sehingga kita perlu belajar dulu tawadu. Ya, kita perlu belajar tawadu itu bagaimana, dan kita perlu mendeteksi kita masih punya sifat sombong nggak? Karena ini penghalang dikasih taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak akan sukses kita belajarnya kalau teman-teman sombong. Dan saya mau kasih kabar bahagia.
Kalimat di depannya apa? Allah membimbing. Kira-kira teman-teman di sini ada loh yang dari Jakarta datang, ya, ada yang dari mana datang. Itu bimbingan Allah bukan? Kenapa pesertanya cuma segini? Di emang orang Garut ada berapa orang? Orang Indonesia ada berapa jumlahnya? Kenapa yang dipilih cuma segini? Kenapa cuma teman-teman yang dipilih sama Allah? Allah yang bimbing bukan ke sini? Mau terpaksa tadinya sama istrinya atau sama siapa? Allah yang bimbing bukan? Iya. Berarti kenapa? Allah sudah siapkan taufik, lagi disiapin di sama Allah. Allah sudah pilih teman-teman rumah tangganya insya Allah nanti berlimpah taufik. Ya, berlimpah keberkahan. Udah dibimbing. Berarti jangan sia-siakan pilihan Allah ini. Kita dipilih Allah di sini, jangan sia-siakan. Fokuslah menyimak. Semoga Allah kasih taufik. Ya, insya Allah. Amin. Ya, baik. Nah, berarti sesi berikutnya sekarang jam berapa? 9:30 ya. Kita akan belajar perumpamaan tadi ya. Perumpamaan orang-orang yang Allah berikan taufik dan Allah kunci karena kesombongan ya. Allah berikan taufik karena dia tawadu dan Allah kunci karena dia itu sombong. Banyak perumpamaannya, kisah-kisahnya ya. Jadi sesi ini saya mau banyak berkisah. Biasanya kalau berkisah ngantuk, gimana dong caranya ya? Kita bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Kita usap matanya ya Allah, tolong ya Allah jagain mata saya ya Allah ya. Setan-setan yang lagi narik-narik mata saya tolong ya Allah dijauhkan. Ya, baik, insya Allah dimudahkan. Dan ini kata guru saya, hati-hati kalau di dalam kelas tiba-tiba kita ngantuk. Tiba-tiba kita pengen ngobrol sama sebelah kita, tiba-tiba kita gitu ya malas. Nah, misalnya ya, hati-hati kata guru saya, bisa jadi itu ciri-ciri Allah tidak mau kasih taufik sama kita. Ya, nauzubillah. Ya, jadi kalau ngantuk bersegera, ta'awudz ya, bersegera minta maaf kepada Allah. Khawatirnya karena Allah tidak mau kasih taufik. Nah, teman-teman kita masuk ke kisah pertama. Jadi yang sudah pernah dapat kisah ini, anggap saja murojaah, semoga Allah tambahkan taufiknya. Ya. Nah, teman-teman, bumi sebelum kita tinggali ditinggali sama siapa? Ada yang tahu? Jin sama malaikat. Nggak tahu, ada nggak yang tahu? Iya, betul, oleh bangsa jin. Nah, ya. Nah, saat itu ada juga, bahkan sebelum bangsa jin ini diciptakan, Allah menciptakan satu makhluk, ya satu hamba Allah, ya. Nah, digambarkan hamba Allah ini, dia itu solih banget. Yang kedua dia itu tampan banget. Kenapa hambu? Ya, kalau gini ya seratnya. Yang ketiga dia itu pintar. Yang keempat dia itu tidak hanya gagah tapi perkasa. Ya, dia itu mampu mengarungi angkasa, ya alam. Dia mampu mengarungi alam. Nah, hamba Allah ini ya, solih, tampan, pintar, perkasa. Ada suaminya kayak gini? Ya. Atau Bapak ada yang merasa kayak gini? Ya, baik ya. Nah, dan dikisahkan saking solihnya hamba ini, saking solihnya, ada riwayat yang menjelaskan bahwa dia itu pernah sujud sampai 4.000 tahun. Ya. Teman-teman pernah sujud berapa menit? Berapa menit paling lama, Pak? Nah, bener 5 menit pernah. 1 menit kebobohan atau coba kalau sujud 1 menit aja gimana kira-kira? Pusing ya, cekot-cekot ya. Ya. Gimana coba sujud 4.000 tahun? Berarti solih banget nggak? Solih banget ya. Nah, saking solihnya, Allah itu sayang banget, Allah itu mencintainya. Allah itu cinta banget sama dia, ya. Bukti cintanya apa? Bukti cintanya, jadi setiap dia itu ibadah 1000 tahun, Allah angkat dia ke langit. Ibu bapak coba bayangkan kita seharian ibadah diangkat ke langit, kayaknya seneng banget ya. Wah, ini mah 1000 tahun ibadah, Allah angkat ke langit lalu Allah kasih nama. Teman-teman dikasih nama sama siapa? Kadang-kadang dari tetangga, oh iya kan? Ini langsung Allah yang ngasih. Kira-kira kalau orang tua, tetangga kita ngasih nama ke kita, kadang benar, kadang salah nggak? Iya, kadang tepat, kadang nggak gitu ya. Kayaknya nggak cocok banget namanya ya. Kadang kalau udah besar kita pengen ganti nama gitu. Nah, tapi kalau Allah yang ngasih nama, kira-kira benar apa nggak? Cocok dengan orangnya apa nggak? Cocok, ya. Nah,
Jadi Allah ngasih nama. Bayangin, di langit pertama dia dikasih namanya itu Al-Abid. Al-Abid itu ahli ibadah. Jadi Allah ngasih nama dia ahli ibadah. Berarti ibadahnya diterima nggak sama Allah? Allah yang ngasih nama dia ahli ibadah. Kadang-kadang kalau kita nyebut, Ustadz itu mah ahli ibadah, bisa jadi di belakang mah bukan ahli ibadah, ya nggak? Bisa jadi salah. Tapi kalau Allah udah nyebut ahli ibadah, berarti dia benar-benar ahli ibadah. Ibadah yang diterima dia soleh. Ya, ibadah lagi 1000 tahun diangkat ke langit belum ke 2, namanya diganti. Terus sampai 7000 tahun, berarti di langit ke berapa? Langit ke-7, namanya setiap langit diganti. Ya. Nah, ini langit pertama, ini langit ke-7. Cara bacanya ke sini, ya. Yang bertakwa. Nah, Azazil. Azazil itu apa? Azza itu yang dimuliakan, ya. Il itu Allah, ya. Jadi yang dimuliakan Allah. Bayangkan, dia dikasih nama yang dimuliakan Allah, berarti Allah itu memuliakan dia. Allah itu naruh hormat kepada dia. Ya, luar biasa. Saking soleh. Nah, dan ternyata tidak hanya itu. Sudah di langit ke-7 dikasih nama Azazil, dia pun dikasih jabatan. Kira-kira jabatan kalau kita di negara kita lah, yang paling keren jadi apa? Di bawah presiden? Belum, itu terlalu bawah. Menteri? Sebelum menteri? Ya, oke lah, menteri. Apa? Wakil mungkin ya? Apalagi? Dirjen? Di atas dirjen apa? Menteri lah, oke lah, menteri lah ya. Nah, Azazil ini dikasih jabatan dia sebagai menteri. Dia sebagai bendaharawan surga. Coba kalau bendahara negara gimana? Siapa bendahara negara kita? Menteri Keuangan kan ya. Orang yang menentukan hidup matinya Indonesia itu bendahara, ya. Bendahara surga. Kira-kira pinter nggak kalau ditunjuk jadi bendahara surga? Kira-kira kalau orang nunjuk jadi bendahara surga, orang yang ecek-ecek atau yang pinter banget? Coba bayangin ibu-ibu, ada bendahara RT di sini. Pusing nggak jadi bendahara RT? Ibu di rumah jadi bendahara rumah? Pusing nggak? Pusing nggak? Apalagi kalau bapaknya minta catatan pengeluaran yang lengkap, gimana rasanya? Ibu, udah habis lagi tuh uang, jajan apa aja, beli apa aja, disuruh nyatet sampai 500 rupiahnya minta dicatat, gimana? Pusing nggak? Pusing. Tapi teman saya ada suaminya minta catatan rinci. Ada bu yang suaminya begitu bu? Alhamdulillah. Nah ya berarti dia pinter banget. Nah, ternyata tidak hanya itu, dia pun dikasih jabatan pemimpin. Tadi paling tinggi di Indonesia pemimpin ya. Nah, dia memimpin para malaikat. Ya, dia memimpin para malaikat. Ini jabatannya. Jadi waktu itu yang memimpin malaikat itu bukan Jibril, tapi siapa? Azazil. Nah, hingga dikisahkan Azazil ini suatu hari Allah memberikan tugas. Ya, Allah manggil Azazil, sini Azazil gitu ya. Tolong kamu kumpulkan pasukan tempur malaikat, turun ke bumi, ya. Habisi bangsa jin kata Allah. Ya, kenapa dihabisi? Karena Allah itu murka kepada bangsa jin, karena bangsa jin itu merusak di bumi. Mereka berzina, mereka mabuk-mabukan, mereka berperang ya. Kalau diutus nabi, nabinya dibunuh, nabi dari kalangan jin ya. Diutus nabi lagi, dibunuh lagi. Pokoknya mereka merusak di bumi, bumi jadi rusak, Allah murka. Lalu Allah memerintahkan Azazil turun ke bumi menghabisi mereka. Tapi kata Allah, kalau ada yang lari jangan dikejar. Misalnya lari ke hutan gitu ya, jangan dikejar, biarkan mereka hidup. Yang dibunuh yang di depan mata saja. Azazil gimana? Sami'na wa ata'na. Langsung turun ke bumi dengan pasukan tempur tadi melaksanakan perintah Allah, ya. Dan tadi bangsa jin yang kabur tadi, nah itu juga dibiarkan. Nah, kabar baiknya, mau kabar baik atau kabar buruk dulu? Kabar baik ya. Kabar baiknya bangsa jin yang dibiarkan tadi, mereka tuh beranak pinak sampai sekarang, ya. Dan mungkin ada di sebelahnya sekarang. Coba ditengok. Ya, bukan yang ini bu, antara ibu gitu maksudnya. Ya, mungkin ada di pembuluh darah kita sekarang, di pojok-pojok ruangan ini mungkin lagi gelantungan, ya lagi, nah mungkin di rumahnya di kasurnya macam-macam ya. Udah pernah kenalan? Ya kenalan tuh banyak ya. Nah, baik. Lalu setelah selesai
Azazil naik lagi ke langit. Dengan siapa naiknya? Para malaikat. Ya. Lalu ngumpul nih, bayangin malaikatnya ngumpul sama Azazil. Di situ ada Allah, lalu Allah ngasih pengumuman. Aku akan mengganti penghuni baru di bumi. Nah, itu pengumumannya. Habis beresin bumi, bersihin bumi, dikasih pengumuman. Aku akan ganti penghuni baru di bumi. Itu malaikat langsung pada heboh. Apa kata malaikat? Ya Allah, kenapa kau akan bikin penghuni baru lagi di bumi? Baru aja kami itu membereskan bumi. Nanti bumi rusak lagi, jangan. Sudah kami aja, kami itu solih, jangan, nggak usah, gitu ya. Kata malaikat begitu. Ya, malaikat itu bertanya-tanya kepada Allah. Jadi heboh, gaduh gitu para malaikat itu. Wah, bumi tak rusak lagi ya. Bayangin jadi malaikat, mau kita juga akan gitu nggak? Ya mungkin gitu ya. Kita udah beresin rumah kita jadi dari kecoa, tiba-tiba ada yang ngasih tahu mau dikasih lagi tuh binatang-binatang ya. Itu kan bukan binatang ya, makhluk lagi di bumi. Nah lalu kata Allah apa? Sudah, aku tahu apa yang aku lakukan. Nah mungkin bahasa sederhananya begitu ya. Kalau dalam ayatnya gimana? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Ya, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Udah jangan ribut kata Allah. Ya. Lalu Allah menciptakan siapa yang pertama kali? Adam. Siapa Adam? Siapa hanya kita Adam? Bapak. Ya jangan sampai lupa sama Bapak ya. Ini anak-anak durhaka kalau lupa. Baik, itu Bapak kita ya. Baik. Sudah pernah lihat Bapak? Oh, ya. Nah, lalu Allah bertanya kepada malaikat tentang nama-nama benda. Adam itu dipamerkan ke malaikat ini, gitu ya. Lalu Allah bertanya nama-nama benda ke malaikat. Cuma saya nggak tahu ya, Allah tidak mendetili, kita tidak didetili Allah bertanya apa saja. Ya mungkin Allah nanya ini apa, ternyata pete, mungkin ya nggak tahu. Pokoknya nama-nama benda ditanya. Gitu. Malaikat Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka tuh maksud Engkau ya Allah, kami tidak tahu kecuali Engkau memberitahukan kepada kami. Kami nggak tahu, pokoknya intinya begitu. Lalu Allah bertanya yang sama kepada Adam dan ternyata Adam bisa menjawab semuanya. Kira-kira ibu bapak, teman-teman, kalau kita lihat orang yang bisa jawab apapun, kita gimana? Kagum, wow, keren banget. Nah itu pun yang dirasakan oleh malaikat. Mereka terkagum-kagum kepada Adam. Kok bisa ya? Itu tahu, ini tahu, kita tuh, gitu ya. Nah lalu kata Allah begini. Nah hambaku yang seperti ini kata kuncinya ya. Hambaku yang seperti ini, dia punya ilmu, banyak ilmu, dia tidak akan merusak di bumi. Pertanyaan saya sekarang, bumi rusak enggak? Berarti kenapa? Karena rumah tangga kita dalam tanda petik belum baik? Kurang ilmu. Iya. Akhirnya kalau rumah tangga ibu bapak kurang ilmu, masing-masing saling tersakiti. Anak korban, kalau anak sudah korban dia akan mengorbankan orang lain kan? Membuli yang lain, seterusnya, kita merusak di bumi gara-gara kita tidak mau belajar. Ya. Jadi belajar terus. Salah siapa? Kalau rumah tangganya belum baik-baik saja, salah saya. Ya kenapa saya baru ada sekarang gitu ya? Ya baiklah ya, nyala kita memang gampang banget ya. Nah, lalu Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 34, apa firman-Nya? Wa iskunna lil malaikatis judu. Ya. Allah berfirman, bersujudlah kalian. Yang disuruh sujud siapa? Iya, wa iskunna lil malaikat. Allah berfirman kepada malaikat. Fasajadu, mereka bersujud. Siapa yang sujud? Ila iblis. Lalu Allah bertanya, ya, kenapa kamu tidak mau sujud? Apa jawaban iblis? Anak khairun minhu, aku lebih baik dibandingkan dia ya Allah. Nah, lalu kata Allah apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Engkau itu takabur, sombong, dan engkau termasuk orang-orang yang kafir. Pertanyaan saya gini teman-teman, yang disuruh sujud siapa? Malaikat. Iblis disuruh sujud nggak? Mana ayatnya? Ayatnya kan wa iskuna lil malaikatis judu. Ada nggak ayatnya? Wa iskuna lil malaikati wa iblisi. Ada? Malaikat. Berarti yang suruh sujud siapa? Iblis disuruh nggak? Kalau iblis nggak disuruh, kenapa Allah marah pas iblis nggak sujud? Ayo. Tapi di ayatnya lil malaikat. Nah, kira-kira kenapa? Gimana nih korelasi? Di mana kira-kira letak ininya? Gini, bisa nggak? Kan kata Allah, kenapa kamu tidak sujud? Kamu digolongkan orang-orang kafir gitu ya.
Bisa aja dong iblis tuh bilang gini, kan yang suruh sujud malaikat, aku nggak disuruh sujud. Bisa nggak dia protes gitu? Tapi kenapa dia nggak protes? Kan udah jelas-jelas lil malaikat, Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian. Malaikat yang tidak taat. Malaikat yang tidak taat, dari mana taunya? Kalau malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Iblis? Nah, kan yang disuruh malaikat. Kedudukan cahaya lebih tinggi dari api. Gini. Kalau secara konteksnya gitu kan yang disuruh sujud itu malaikat. Iblis disuruh enggak. Tapi kenapa iblis nggak sujud? Allah marah. Terus iblis juga kok nggak protes? Kan aku nggak disuruh sujud, yang disuruh sujud malaikat. Dan dari tadi saya nyertain iblis nggak? Yang saya ceritain siapa? Ini Azazil. Terus kenapa tiba-tiba di ayat ini ada iblis? Jadi si iblisnya di mana selama ini? Nggak saya ceritain juga, nggak diceritain juga di ayat sebelumnya ada iblis di bawah bumi. Berarti coba bayangin, ada malaikat dikumpulin sama Allah. Allah mau mengumumkan di situ. Bayangin ada malaikat di situ ya, ada Azazil di situ. Allah mengumumkan akan ada makhluk bumi. Allah kemudian memperlihatkan Adam, ya. Lalu tiba-tiba Allah nyuruh sujud kepada semua yang ada di situ malaikat. Bayangin, tiba-tiba ada iblis. Di mana iblis teh? Nah, iya itu dia, ya. Iblis itu Azazil, ya. Jadi Azazil itu karena dia pemimpin para malaikat, maka dia digolongkan saat itu golongan malaikat. Walaupun dia diciptakan dari api, ya. Jadi iblis tadilah Azazil, ya. Jadi kalau Allah berfirman lil malaikat, berarti udah otomatis termasuk pemimpinnya, yaitu siapa? Azazil, ya, iblis tadi. Makanya pas para malaikat yang lain sujud, ada satu yang tidak bersujud. Pemimpinnya justru yang tidak sujud. Kata dia apa? Aku lebih baik dari dia. Aku lebih baik dibandingkan Adam. Adam dari tanah, aku dari api. Tanah itu kotor, bau. Masa aku sujud? Harusnya dia yang sujud. Nah, maka Allah marah. Nah, jadi akhirnya apa? Yang tadinya dikasih namanya siapa? Azazil diganti jadi iblis, kafir, ya, kafir. Nah, yang dimuliakan tiba-tiba. Nah, pertanyaan saya gini teman-teman. Iblis, Azazil ibadah berapa tahun tadi? 7.000, 4.000 tuh entah, saya nggak tahu ya, apakah termasuk yang 7.000, 4.000 tadi atau beda? Kalau beda berarti berapa tahun? 11. Tapi bahkan ada riwayat ya, riwayatnya itu iblis Azazil itu ibadahnya 120.000 tahun. Bayangin, dia taat sama Allah 120.000 tahun, satu kali sombong, ujub, merasa lebih baik dibandingkan seseorang, jahanam selama-lamanya. Pertanyaan saya gini, kita udah ibadah selama Azazil belum? Berapa kali sombong? Berapa kali dalam hati kita bilang ana khairun minhu, aku lebih baik dibandingkan dia. Aku lebih cantik, lebih pintar, lebih ganteng, lebih telaten, lebih teliti, lebih enak masakannya, lebih bagus hasil kerjanya, lebih berwibawa, lebih matching bajunya lah, lebih apa. Berapa kali kita bilang begitu dalam hati kita? Padahal ibadah belum seperti Azazil, sombongnya melebihi. Dia cuma sekali di jahanam loh. Kita berkali-kali. Bayangin, kalau kita nggak belajar ini hari ini, besok kita mati, kita masih bawa kesombongan. Di mana tempat kita kira-kira? Pertanyaan saya, ada nggak lebih dari 1000 kali kita bilang anak khairun minhu? Teman aku tahu tuh brosnya di situ, belinya kemana di pasar tuh itu malah 5.000-an bros aku dong. Gara-gara bros doang kadang-kala kita tuh ujub. Ya. Masakan aku dong. Biasanya orang yang suka ngeliatin masakan, ntar kerjaannya ngeliatin masakan orang. Kurang uyah, kurang ini, tuh kurang ajar ya. Ya itu, tanpa sadar dia bilang anak khairun minhu. Ada di luar sana ya Pak, Bu, yang suka curhat nih pasangan suami istri ke saya, suka bilang gini, Bu, saya tuh kesel Bu, kenapa suami saya Bu disuruh sholat jamaah ke masjid dia susah. Soalnya apa? Anak khairun minhu, aku lebih baik dibandingkan suami saya. Bu, istri saya tuh Bu, ya Allah Bu,
Bu, dia tuh kalau ngomel Bu 3 hari itu beres-beres lah. Pokoknya seolah yang mencurhatkan pasangan itu seolah dia itu lebih baik dibandingkan pasangannya. Hati-hati, bisa jadi munculnya dari perasaan ini loh kita nyurhatin pasangan. Bisa jadi kita tuh kesal sama pasangan karena punya sifat ini, seolah kita lebih baik. Akhirnya menuntut dia jadi baik seolah kita sudah baik. Yang didoakan siapa? Pasangan kita atau kita? Jujur paling banyak didoakan, ya Allah lembutkan hati pasangan saya atau lembutkan hati saya. Karena saya udah lebih baik, nggak usah dilembutin hatinya. Ini termasuk sombong. Ya, sombong. Yuk kalau merasa langsung istighfar, minta maaf sama Allah. Jadi karena Azazil, jadi kesalahan Azazil itu apa sih? Ini dia kesalahannya. Ya. Jadi begitu dia meninggikan diri, meninggikan diri itu di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Dia protes sama perintah Allah. Enggak, itu perintah yang salah. Harusnya Adam yang sujud, bukan saya sujud sama Adam. Tidak. Nah, saat dia mengatakan tidak kepada Allah, dia memprotes, dia tidak melaksanakan perintah Allah, dia sedang meninggikan diri di hadapan Allah. Jadi bentuk orang yang merendahkan diri itu gimana? Dia tuh taat samina wa atona. Itu berarti merendahkan diri sama Allah. Kata Allah, ayo turun ke bumi, bersihkan bumi. Oke, dia oke. Makanya dia dikasih taufik, diringankan dia untuk berperang menghabisi bangsa jin. Selama 7.000 tahun dia disuruh ibadah, dia ibadah nggak pernah protes. Maka Allah kasih taufik, diringankan terus ibadah sampai sujudnya juga 4.000 tahun dia ringan sekali. Karena dia menerima, disuruh sujud menerima, mau. Tapi begitu protes, Allah tutup taufiknya, berat dia, nggak mau saya sujud, no gitu ya. Nah, berarti ciri orang meninggikan diri itu dia itu apa? Protes, tidak nerima, ya. Maka dia tidak taat. Jadi ibu bapak kalau kita masih maksiat sebetulnya kita lagi protes, lagi membantah perintah Allah, ya. Disuruh sabar, gimana saya mau sabar? Protes kan? Protes, kata Allah sabar. Gimana mau sabar Bu suami kayak gitu? Gimana mau sabar Bu istri kayak gini? Gimana mau sabar Bu anak kayak gitu? Nah, kita protes tuh. Jadi Allah nggak kasih taufik, jadi berat buat sabar. Coba jangan protes, insya Allah dimudah. Oh harus sabar ya. Ya, jadi jangan begini. Saya sabar kalau, gitu nggak sama ini? Saya bisa sih sabar, tapi kalau, ya, coba kamu nggak gitu, coba anak nggak gitu, nanti saya juga nggak gini. Jadi saya sabar. Ya, jadi selama ada protes, ada bantahan, kita akan dikasih taufik sama Allah. Ya, berarti ya, sulit sabar itu kenapa? Karena kita itu sabarnya pakai kalau. Ya, berarti biar gampang sabar gimana? Saya sabar, bukan, walaupun. Ya, lebih enak ini, nanti lebih mudah gampang sabar. Ya, beda nggak? Beda nggak sama atas sama bawah? Beda. Lebih gampang mana kira-kira? Walaupun saya sabar walaupun suami kayak gini, walaupun istri kayak gini, walaupun kayak gini. Ya. Nah ini. Jadi selama protes tidak akan dikasih taufik, jadi berat melaksanakannya. Nggak mau dia setuju sama Anda. Ya kan diawali dengan protes. Ya. Dan dia meninggikan hati di hadapan Adam. Aku lebih baik. Ya. Bahkan dalam tafsir lain, iblis itu bukan merasa lebih baik karena dia dari api yang Adam dari tanah, tapi apa? Aku lebih senior. Dia kemarin harusnya dia yang hormat sama aku, bukan aku hormat sama dia. Punya sifat begitu di rumah? Kadang bapak-bapak, aku baru pemimpinnya. Kadang ibu-ibu, aku kan istri kamu, harusnya aku ya. Harusnya didengerin gitu. Itu merasa punya posisi. Itulah kesalahan Azazil. Sehingga ketika dia punya kesalahan ini, Allah jatuhkan hidupnya. Nih, Allah jatuhkan hidupnya, ya. Yang tadinya di surga gimana? Dijatuhkan ke bumi. Ini. Yang tadinya keadaan dia tuh ini nih, mana tadi keadaan dia? Solih, Allah tutup taufiknya, ya. Tidak dapat taufik lagi sama Allah karena membantah. Jatuh hidupnya ya. Tadinya tampan, nah ibu bapak ketampanannya
namanya sama Allah diganti. Pernah lihat iblis? Mau lihat? Mau lihat nggak? Bapak nggak ada yang jawab, mau Pak? Ya, nah iblis itu dalam sebuah riwayat yang tadinya tampan, dia tiba-tiba tubuhnya memanjang, panjang banget, ya. Ada sisitnya, kayak ikan. Pernah lihat sisit ikan? Ya. Terus dia bersayap, bertanduk, bertaring, mulutnya mengeluarkan api. Iya, betul. Jadi naga itu penampakan iblis. Coba bersyukur, coba ibu bapak yang pas bilang anak khairun minhu nggak langsung berubah jadi naga. Tapi pasti Allah jatuhkan juga. Gimana? Mulai fisik kita berubah, banyak penyakit dan seterusnya. Itu akibat kesombongan. Anak khairun minhu. Jadi jangan sibuk apa? Jangan sibuk berobat dulu. Kalau sakit sibuknya apa? Istighfar, minta maaf sama Allah. Karena itu cara Allah menjatuhkan kita. Jadi kalau Allah jatuhin siapa? Azazil, kayak tadi. Nih, dia ditutup taufik, ya, nggak dikasih taufik itu selama-lamanya. Kemudian dia dijadi naga. Maka hati-hati kalau ada film-film yang ada temanya naga, temanya ular, itu film-film mempersiapkan supaya anak-anak kita itu siap menerima kedatangan iblis. Ya, makanya kan di film-film kartun itu nggak usah nontonin gitu, ya. Itu film orang Illuminati, ya, pemuja setan. Lalu yang tadinya pintar, ya dia dihinakan sama Allah, ya. Dan yang tadinya perkasa, nah tadinya dia di surga kaya raya, dia langsung menderita miskin di dunia, ya, dijatuhkan. Ibu bapak, kalau ini lantai 2 ya, kalau ada yang jatuhkan kita jatuh ke bawah dari lantai 2, sakitnya di mana? Di sini. Bayangin, gila, dijatuhkan dari surga ke bumi, sakitnya di mana? Di dia, ya, sakitnya dia yang sakitnya. Makanya sakitnya sampai kiamat. Sakitnya sampai kiamat. Oh, ya, dan selama-lamanya akan membawa anak cucu Adam di jahanam. Nah ini teman-teman, jadi kalau hidup kita sekarang merasa jatuh, banyak masalah dalam rumah tangga, yang tadinya keadaan keuangan baik-baik saja sekarang tidak baik-baik saja, jadi miskin, ya, tadinya kaya di surga jadi miskin. Nah itu mungkin, ya, karena banyak kesombongan kita baik kepada Allah maupun kepada manusia. Kita banyak melanggar perintah Allah, meninggikan diri, dan kita banyak meninggikan hati sama manusia. Jadi hidup kita rumah tangga berantakan, hidup pribadi kita juga berantakan, banyak masalah, banyak penyakit, banyak hutang, banyak apa lagi? Termasuk sama anak dan lain-lain. Apa sih sebetulnya yang paling utama dari kita meninggikan diri kepada Allah? Kita abai dalam berilmu. Perintah Allah bukan? Perintah Allah bukan berilmu? Udah rajin mencari ilmu? Itulah kesombongan paling utama kita kepada Allah, tidak mau mencari ilmu, sehingga berantakan semuanya. Kalaupun ada ilmu, ilmunya tidak manfaat karena belum dikasih taufik, karena banyak sombong, ya. Jadi memang mencari ilmu itu harus plus dengan tawadu, ya. Selama sombong kita nggak bisa praktek, susah prakteknya, ya. Baik, nah teman-teman, kita break dulu, ya. Saya baru mengantarkan satu kisah, nanti kita akan lanjutkan bagaimana tawadu tadi. Jadi memang ciri khas di acaranya pembuktian cinta PC, ya, semua sesi awal pasti sesinya tentang tawadu, ya, karena itu modal banget supaya kita nanti healingnya, materi-materi teori-teori itu bisa kita praktekkan dengan mudah, ya. Jadi kalau bahasa trainer lain, kosongkan gelas, kalau bahasa saya tawadu, gitu, ya. Ya, baik, itu mungkin dulu, ya, kita break dulu selama 10 menit, ya, karena tadi saya menunggu peserta. Ya, harusnya jam 8 tag itu udah mulai. Jadi teman-teman sudah mengkorupsi waktu saya 30 menit. Ya. Jadi saya korupsiin lagi, ya, waktu breaknya, ya, sebentar aja 10 menit, silakan hadir lagi di sini. Ya. Karena biar nanti waktunya selesainya tepat waktu. Ya. Baik, silakan saya kembalikan ke panitia. Breaknya di mana nih?